membantu seorang suami yang ingin mencari istrinya ya. Iya, Ini rekor loh ya. Baru kali ini seorang suami yang kita cowok lagi kali iya. ya. Wow, biasanya ini seorang istri yang mencari suaminya ya. Tapi kali ini ada seorang suami yang pengen mencari istrinya. Tapi ini salut juga aku karena dia benar-benar serius pengen mencari istrinya. Ya, dan dia minta tolong banget sama kita untuk segera dibantu. Ya, cuman aku lupa namanya siapa sih? Namanya Dika. Istri yang sudah 1 tahun ini dia nikahi. Dia sayang banget sama istrinya, kangen banget sama istrinya, dan yakin ini pasti istrinya pergi karena ada suatu alasan. Ini sekarang kita udah di rumahnya. Kita mau ngobrol langsung sama Dika ya. Ya, semangat hidup buat laki-laki. Iya, semangat buat laki-laki. Ayo, mana dong ini. Alasannya apa? Kenapa istrinya malah pergi ninggalin suaminya? Kebanyakan kasus yang terjadi di Indonesia ini, suami ninggalin istrinya. Tapi yang ini istri kok ninggalin suaminya. Inilah yang akhirnya kita sepakat untuk membantu klien kita namanya Dika untuk melakukan pencarian di mana istrinya. Saya Mandala Bedison. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Ini rumahnya Vel. Kok sepi? Hah? Oh, bisa dibuka kok. Messi. Halo Mas. Mas Dika ya? Ya. Jalan. Ini Vel. Hai Vel, Dika. Ini kita mau ngobrol di mana ini? Silakan masuk aja. Ya, masuk. Kok sepi Mas? Ini Lagi berdua, berdua mama ya? doang. Ini silakan. Iya. Sampai di rumahnya kita ketemu sama Dika. Dia cerita semuanya. Ya Mas Dika, ini mungkin kita akan cerita aja. Ya, jadi saya akan tanya sama Mas Dika masalahnya seperti apa. Mungkin diceritain dulu awal pertemuan dengan istrinya, ya, terus sampai kenapa kok istrinya ini tidak ada kabar sama sekali. Ya. Sebenarnya saya itu kan menikah sudah 1 tahun, Mas. Ini dia baru cerita 1 patah 2 kata, dia udah nangis. Air matanya ini berkaca-kaca. Sebulan kemarin itu istri saya tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas, saya nggak tahu kenapa gitu. Apa ini, kalaupun ada kesalahan apapun itu kan bisa diomongin. Makanya saya minta bantuan Masnya untuk nyariin.
waktu istrinya Mas pergi, dia pamitnya kemana? Dia masih sering tuh main ke kantornya, ya kan, katanya mau ketemu temennya gitu. Tapi kemudian mama bilang kalau memang pengen menjadi istri yang baik ya di rumah kan gitu. Saya udah cari tuh di kantornya di Sragen, ada tuh rumahnya omnya, om siapa itu, Om Budi. Nah kebetulan istri saya ini kan sebulan sebelum menikah itu kan bapaknya udah meninggal, udah nggak ada saudara, nggak ada apa, dan dia itu sendirian gitu Mas. Mas Dika ini punya seorang istri namanya Ami. Ami ini yatim piatu. Dia tidak punya siapa-siapa, bahkan waktu dia menikah, wali nikahnya adalah omnya. Nah, waktu istrinya ini pergi ninggalkan rumah dan nggak ada kabar sama sekali, Dika ini udah nyari kemana-mana, termasuk nyari ke rumah omnya yang ada di Sragen. Omnya juga kaget, orang kita baik-baik saja, kok tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu sebenarnya masalah apa yang terjadi sehingga seorang istri pergi meninggalkan suaminya. Nggak lama kita cerita dan cerita pun belum selesai, tiba-tiba ibunya Dika ini keluar dari dalam rumah, melihat kita semuanya di sini datang bawa kamera. Dia langsung marah. Kamu nangis lagi. Enggak, main di teman-teman Dika, mau bantuin nyariin si Ami. Ngapain kamu cari Ami lagi? Ibunya di situ ngelarang dengan keras, dibilang istrinya tidak tahu diri, istrinya tidak pernah menjadi istri yang baik terhadap suaminya. Ya itu istri nggak benar. Yang pergi tanpa kabar. Bagaimanapun kan Ami masih tanggung jawab Dika, Ma. Ya, wajar lah kalau Dika cari Ami. Ini yang dimarah-marahin itu anaknya loh. Dan anaknya ini bukan anak kecil. Dika ini udah berkeluarga, umurnya udah 30 tahun. Tapi di situ diperlakukan seperti anak kecil. Bentar lah, Ibu, Mas. Sebentar. Mas, sebentar. jadi Bentar, bentar. Anak udah selesai. gue ingat sekali di situ ketakutan wajahnya Dika. Sebelum dia dipanggil sama ibunya, dia bilang sama gue, Mas sebentar Mas, saya tunggu Mas ya. Tunggu Mas. Nanti saya akan nyusul ke mobil. Mas masuk aja ke dalam mobil. Iya. Dan Mama. aja udah. Tidak. Kita cabut dulu aja, yuk. Biarin mereka menyelesaikan masalahnya dulu. Yuk kita cabut dulu dari sini. Ya, kita tunggu aja dulu di mobil. Gue bilang sama Feli, ya udah Fel, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Kita tunggu di mobil. Kita lihat apa yang akan dilakukan sama Dika. Apakah dia melanjutkan pencarian atau tidak? Nggak diangkat. Hah? Nggak diangkat sama dia. Ya diangkat. Enggak. Iya, lagi sama ibunya, ngomong sama ibunya. Terus gimana dong? Yaudah kita tunggu aja 15 menit lah. Kalau misalkan nggak ada kabar ya nanti kita tinggal aja. Oh, oke. Loh? Hah? Cabut. Baru aja saya telepon loh. Cabut. Ini nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Ayo. Mas serius? Aduh, didorong gue. Siapa nih? Kenapa? Mas Dika, Mbak Aminya kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan? Ya saya juga nyariin Mbak. Emang kenapa? Soalnya dia minjam uang saya Mas, 300.000. Iya Mas, dia waktu itu buru-buru pinjam uang ke saya karena dia nggak punya uang. Akhirnya saya pinjemin 300.000 untuk pergi ke guru spiritual. Dia bilang sih waktu itu minjam duit untuk ongkos pergi ke rumah gurunya.
Pak Solihin yang di Citayam. Oh, Pak Solehin. Udah. Iya. Cuma ngomong gitu aja. Iya, cuma ngomong gitu aja sih Mas. Tapi sampai sekarang memang saya nggak pernah lihat dia lagi. Ya udah. Ntar gini aja ya. Sepulang saya dari sini, ntar aku ganti uangnya ya. Benar ya Mas Iya, ya? Saya iya. tunggu nanti malam Iya. ya Mas ya. Makasih ya Mbak. Iya, ya. Iya. Ya. Kita ke guru spiritual saja. Nah pas mobil sudah mau jalan, ibunya datang. Pokoknya gini aja. Ini semua inisiatif aku. Udah. Langsung aja jalan aja dulu. Jalan, bener. Jalan. Ini Apa, inisiatif jalan? aku, tanggung jawab aku. Udah. Lari ngebrak mobil, manggil Dika pulang kamu Dika. Udah, nggak apa-apa, jalan, jalan, udah, jalan. Mama orangnya memang gitu Mas, pemarah gitu. Kadang nggak ngerti gimana perasaan saya. Pokoknya Mas Mandala santai aja, ini semua kan inisiatif saya, jadi tanggung jawab saya semuanya. Sebenarnya ada masalah apa sih Mas? Tadi kita ini kan belum cerita banyak. Tapi kalau saya ngelihat di sini kayak ada masalah lain. Selain antara Mas sama istri, kayaknya ada masalah keluarga lain juga. Ya karena Mama itu awalnya nggak setuju saya sama si Ami itu, melarang gitu karena mau jodohin saya dengan siapa anaknya teman Mama itu. Jadi sebenarnya Dika dulu sebelum menikah sama istri yang bernama Ami ini, Dika ini pernah dijodohin sama ibunya dengan seorang perempuan pilihan ibunya. Tapi karena Dika sayang sama Ami dan Dika merasa cocok sama Ami, akhirnya mereka menikah. Sebenarnya niat Mama itu baik Mas, ya pengen saya pun settle, saya pun aman dalam berumah tangga. Akhirnya dia kenalin lah Mas Leli itu, karena dari segi finansial itu kan lumayan juga. Emang si Ami ini dari segi materinya gimana, Mak? Dia biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, apalagi yatim piatu. Dia tadinya kan kerja di ini, pengetikan skripsi, jasa pengetikan skripsi itu kalau si Ami kan gitu. Nah kalau si Leli ini kan udah lumayan, setidaknya ada usaha mandiri dia kan gitu. Kita pikir positif aja. Mungkin mamanya Mas ini terlalu sayang sama Mas. Iya. Jadi dia menganggap Mas itu perlu dibantu, ya kan, perlu disupport, perlu dipantau. Ya tapi kalau overprotective gitu juga capek saya mah. Iya, overprotective. Berarti Mas sendiri ini yang bilang ya bahwa Mama mamanya emang ada gitu. Ini kalau saya ngelihat ya dari pertama mamanya Mas yang mau menjodohkan Mas, terus begitu dia dominannya dalam keluarganya Mas ya kan, padahal Mas ini udah berkeluarga. Apakah ada masalah internal dalam rumah tangga, atau ada masalah pihak ketiga, atau masalah ekonomi, atau masalah anak? Nah di situ Dika agak berat ceritanya. Masalah ini kali ya, anak kali ya. Masalah anak kali ya. Anak. Sampai sekarang kok belum ini. Oh belum punya Turunan kan gitu. Saya kan udah periksa, cuma Aminnya kan nggak mau. Istri saya nggak mau, alasannya gimana sih Mas, orang belum rezekinya kan gitu, masa kita mau ini sih. Yang penting udah usaha aja kan gitu. Iya. Usaha aja, berdoa aja. Amin nggak mau untuk kelar, dia kan memang aku.
ini ngomong-ngomong kita mau kemana ini, Mas? Ke ini aja, ke rumahnya Pak Solihin tuh. Pak Solihin? Nah, yang di Citayam tadi, mbaknya tadi Oh, kan. tadi mbaknya itu. Pak Solihin Tadi itu ngomong itu dia. guru spiritualnya bapaknya Ami itu. Lanjut pencarian ke tempatnya guru spiritual. Tim kita kasih alamatnya, kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Nah, pas sampai rumah guru spiritual, alhamdulillah ada orangnya. Kita diterima dengan baik, disambut dengan baik, walaupun dia nanya ada apa ini, pakai kamera segala. Ya, kita jelasin di ANTV. Masih ingat saya kan, Pak? Masih. Ya. Kan? Ya. Yuk, silakan yuk, silakan. Oh iya. Kami waktu itu kesini kan, Pak? Iya, Terus ada masalah apa? ya saya cari Ami. Oh, memang waktu itu kami kesini, dia cuma mau konsultasi aja. Nah, konsultasi masalah apa nih? Masalah perceraian. Jadi memang benar istrinya Dika datang ke guru spiritual itu. Tujuannya apa? Untuk sharing masalah perceraian. Kaget di situ Dika, mukanya berkaca-kaca, matanya berkaca-kaca, di situ dia mau nangis. Perceraian maksud Bapak apa nih? Ami datang ke sini konsultasi perceraian, cuma saya tidak menganjurkan Ami dengan Mas Dika untuk bercerai. Terus istri saya datangnya sama siapa, Pak? Dia kalau nggak salah datang berdua dengan sepupunya. Sepupunya yang mana? Ami udah nggak ada sepupu yang mana? Coba Mas bantu. Bentar, sepupu yang mana? Enggak, bentar Mas, sepupu yang mana? Sepupu yang siapa namanya? Kalau nggak salah namanya Ardi, Mas. Syok banget. Ngomong istrinya ini mau bercerai, tiba-tiba guru spiritualnya ini bilang kalau Ami ini diantar sama seorang laki-laki, saudaranya namanya Ardi. Ardi tuh mantannya, Pak. Bukan sepupunya. Ardi itu sekarang kerja di Jakarta. Seharusnya Bapak lebih selektif dong. Kenapa Ami ini datang jauh-jauh menuju ke guru spiritual membawa mantan pacar? Mas Dika, terus terang saya tidak tahu kalau itu bukan sepupunya. Kalau seandainya dia datang ke sini dengan tanpa izin Mas Dika, tentu saya tidak akan menemui. Udah, kita langsung ke Ardi aja. Kita langsung ke Ardi. Sabar dulu Mas, nggak bisa kita jelasin dulu sebentar sama bapaknya ini. Udah. Ya coba kalau Mas dulu tenang dulu, sabar dulu, cari informasi yang benar. Mas nggak usah pakai emosi, bisa nggak Mas? Coba, coba tenangin. Ya, Pak ini mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit Pak. Mas jangan kayak gini dong, sebentar dulu dong Mas. Ini iya tapi iya saya. Jadi ya Mas Dika ini ditinggal sama istrinya Pak. Ya, sudah sebulan ini. Dia belum cerita masalahnya apa, alasannya apa, kenapa istrinya ini pergi meninggalkan rumah. Udah hampir 1 bulan. Dia bingung. Makanya minta tolong sama kita ini Pak. Ya, minta tolong sama kita untuk bantu nyari. Ya.
Nah, dapat kabar dari tetangga katanya ke sini, betul Pak? Iya, memang datang ke sini sih. Sempat nginep di sini nggak Pak? Enggak Ya. Sebentar aja konsultasi aja. Dia sempat cerita apa masalahnya Pak? Enggak cuma dia konsultasi masalah perceraian. Terus saya juga menjelaskan sebisa saya tentang perceraian. Saya malah menganjurkan supaya Mas Dika dengan Ami supaya jangan bercerai. Nah, terus dia bawa mantannya itu untuk apa? Jangan-jangan selingkuh itu yang bikin saya nyesek. Nah Mbak. itu dia, Mas udah langsung netting aja. Kan kita belum dengar penjelasannya. Itu bapaknya belum selesai ngomong, tapi Mas udah langsung lari ke mobil, langsung mau cari Ardi. Emang bener Ardi yang disebut sama bapak itu mantannya si Mbak Ami? Kan belum tentu. Sekarang Banyak gini loh, Mbak. Mbak. Sekarang gini. Bapak Mas. tadi ngomong masalah perceraian. Iya. Ya kan? Tapi Terus maksud- datangnya sama Ardi mantannya. Kan belum tentu Mas itu Ardi yang dimaksud. Masih banyak Ardi-Ardi yang lain kok. Coba Mas inget-inget lagi, Mas jangan langsung negatif thinking dong. Mas Gimana? coba tenang dulu. Enggak, gini. Posisinya Mbak coba deh di saya. Iya, kalau menurut Bapak mereka romantis atau bagaimana? Kayaknya biasa-biasa. Biasa saja. Oke. Nah, Pak dia sempat curhat nggak masalah ibunya? Sama sekali. Ya sebenarnya saya juga kurang paham Pak. Ini saya coba menggali informasi yang ada. Saya coba mencari tahu. Kenapa seorang istri pergi meninggalkan suaminya? Ini kan pasti ada sebabnya Pak. Ya apa karena masalah pribadi mereka berdua suami istri, atau mungkin ada masalah yang lain, atau mungkin ada pihak ketiga, atau mungkin masalah keluarga. Ini kan saya juga masih mencari informasinya Pak. Kita belum lihat kebenarannya, kita belum lihat buktinya Mas. Jadi maksud saya di sini coba Mas tenang dulu, Mas tetap positive thinking aja. Ya udah, kalau pengen Ya. tahu kebenarannya kita langsung ke Ardi. Iya, kita iya. tahu, kita cari kebenarannya seperti apa. Iya kan oke, gitu. iya oke. Ya Tapi kan? Masnya yang sabar dulu. Iya, saya Masnya udah sabar nih. dulu Saya udah dong. sabar dari tadi kan saya udah diem aja. Iya, Tapi oke. berhubung Bapak itu udah ngomong perceraian lah, apa Ardi lah, itu yang bikin saya nyesek Mbak. Dia cerita hari terus setelah ini dia mau kemana, dia cerita nggak Pak? Sama sekali. Oke, ya, makasih banyak Pak ya. Kalau begitu mohon maaf sekali lagi Pak. Yang waktu terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Ya udah nih sekarang Mas sabar dulu dong ya. Kita tunggu dulu. Tadi saya juga sempat nanya sama guru spiritualnya. Ada hubungan apa itu istrinya sama orang yang datang ke sini? Ya pasti ada hubungan lah. Kalau ngomongin perceraian, konsultasi perceraian, sementara kita nggak ada masalah, jalan masih aman-aman. Coba Mas jangan cemburu dulu. Ya nggak cemburu Mas. Ya wajar lah, saya kan suaminya. Lanjut pencarian ke tempat kerjanya Ardi. Kita ngobrol-ngobrol di dalam mobil. Ya kita ngebahas dan gue tanya pernah nggak datang ke kantornya Ardi. Dika bilang pernah Mas. Dulu sewaktu mau menikah saya kirim undang ke kantornya dan itu saya titipkan security. Pas kita ngobrol nggak lama kemudian ada 2 orang naik motor. Mereka tiba-tiba datang tanpa duga-duga bawa air, dibuang ke mobil kita, dilempar ke kaca mobil kita. Apa-apaan? Kita
berusaha turun dari mobil, kita kejar orang itu, dia ngebut sekenceng-kencengnya, masuk ke perkampungan, masuk ke gang, masuk ke lorong. Gue kejar di situ, gue cari. Mana dia? Tuh kan. Mana dia? Jangan-jangan ada hubungannya sama si Ardi nih. Teror nih Mas. Yuk kita langsung ke Ardi aja deh. Kita langsung. Hai, itu, Pak. Itu, bro. Jangan, itu, bro. Coba mau ke sini. Mas, tanya deh. Ngeliat nggak? Orang pakai motor tadi nggak berdua? Hah? Nggak lihat sama sekali? Sayang banget gak ketemu. Coba kalau kita bisa pegang, wah pasti tahu ini siapa yang nyuruh dia. Kayaknya ada hubungannya sama si Ardi deh. Bro, balik Yang aja. bermasalah deh. Ntar dulu Mas, ini kita nggak tahu siapa yang melakukan ini. Ya udah kita langsung ke Ardi aja Mas. Ke Ardi. Enggak, ini Gini kayaknya- gimana kita mau nemuin Enggak, kok jawaban. kayaknya ada yang tahu kita mau ke sini gitu loh. Hah? Coba tanya drivernya siapa tadi? Drivernya siapa tadi namanya? Siapa? Hah? Siapa nama drivernya tadi? Siapa sih? Ada yang ngikutin nggak dari tadi? Ini pasti ada yang ngikutin ini, nggak mungkin. Plat motornya di kamu enggak? Kameramen kan? Lihat nggak plat nomornya? Enggak. Ya? Enggak ada. Enggak. Cepet sekali, Gi. Ya langsung aja ke Ardi deh Mas. Ardi, Iya. emang Ardi yang ngelakuin ini? Ya enggak, kalau ada masalah apa-apa nggak mungkin kejadian kayak teror-teroran ala apa aja nih. Udah kita langsung ke Ardi aja, ke Ardi. Tahu tempatnya? Tahu. Ya. Bangun sepeda dong, mana? Mana, Bay? Begitu sampai kantornya Ardi, kita tanya sama security-nya, ada nggak Ardi hari ini? Security-nya bilang ternyata Ardinya sedang tidak di kantor. Mas, ini sekarang kita menuju ke kantornya. Ardi. Ya, nanti kita akan tanya di situ. Dia tinggal di mana kan? Itu ada satpamnya tuh. Ya. Pak, maaf, mau nanya, di kantor ini ada yang namanya Ardi ya? Ya ada Pak, Ardinya ada? jam segini udah nggak ada Pak, udah pulang Pak. Tiba-tiba ini Dika ngomong bahwa dia pengen ketemu sama Ardi karena Ardi ini sudah bawa kabur istrinya. Kenapa Pak ya? Ya jadi Ya karena Ardi itu bawa kabur istri saya. Setahu saya Pak Ardi udah punya istri Pak. Ya masalahnya di situ Mas. udah punya istri masih aja ngembat istri orang lain. Masalah Iya. itu saya nggak tahu Pak. ya sebentar Mas, ini biar saya klarifikasi sebentar. Ya ini sebenarnya mungkin ada sedikit salah paham Pak. Makanya kita mau klarifikasi sama Mas Ardi. Iya, kita pengen ketemu sama Mas Ardi mau ngomong baik-baik Pak. Dapat alamatnya Ardi, buru-buru kita menuju ke tempatnya Ardi. Kalau boleh tahu Mas Ardi tinggal di mana Pak? Kira-kira saya tahu nomor apa ya, jalannya Jalan Sirikandi, Sri Kandi, sebentar. Sri Kandi. Ya, Daerah ya. mana Kandi itu Pak? Jakarta Selatan kira-kira. Jakarta Selatan. Sri Kandi, Jakarta Selatan. Nomornya Pak? Kira-kira 89. 89. Makasih banyak Pak ya. Sama ya. Ya. Sih, Pak. Udah emosi, udah marah sampai rumahnya Ardi diketok sekenceng-kencengnya, keluarlah Ardi di sini. Ribut mereka ini. Coba. Oh ini mungkin nih. Mas, sabar dulu Mas. Mas, kita ngomong dulu baik-baik, ditanyain dulu Ardinya. Lu ngapain bawa kabur bini gue lu? Apaan gimana? Orang gua udah tahu. Sebentar dulu, sabar. Gak usah ngelak lu. Jangan sembarangan lu. Jangan sembarangan apa? Lu jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan apa? Jangan sembarangan apa?
Ya gue tahu, tapi apa urusannya lu sama bini gue? Kita berusaha pisahin di situ, tapi mereka tetap ngotot. Akhirnya kita tegas pisahin mereka semua. Lu dengerin gua dulu. Kalau nggak mau dengerin gua, pergi lo sekarang. Sabar dulu mas. Mas ini tenang. Dulu, Ini dengerin gua kita dulu. selesaiin baik-baik. Iya. Coba mas, coba jelasin pelan-pelan aja jelasin. Gua cuma nemenin Ami ya ke rumah tempat gurunya itu. Karena apa? Asal lu tahu, si Ami curhat sama gua. Lu tuh laki-laki yang gak pernah perhatian sama dia. Nggak pernah tanggung jawab. Urusan lu itu apa? Ini rumah tangga gue. Ngapain lu isi campur terlalu jauh? Santai ngomongnya. Mas, sabar dulu mas. Mas, ini kita datang ke sini mau minta tolong mas. Ini udah nggak ketemu sama istrinya udah sebulan kan. Suaminya istrinya itu ngilang ada kabar. Oke, saya ngerti dia kena itu. Tapi nggak gini caranya mas. Baik-baik lah datang ke orang. Jika ini cemburu banget sama Ardi sampai ribut teriak-teriak istrinya keluar dari rumahnya. Iya soalnya mungkin dia udah emosi dengar kabar Ami datang bersama Mas Ardi ya kan ke tempatnya guru spiritualnya. Mak coba jelasin dulu. Iya. Kenapa kok Ami ngajak Mas datang ke guru spiritualnya? Alasannya apa? Jadi si Ami ini itu emang mantan saya. Dia juga teman saya sekarang. Jujur Teman, saya ini nggak ada teman. apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gua nggak ada apa-apa. Gimana saya bisa percaya mas omongan dia? Orang sudah jelas dia mantan. Ada apa sih ribut-ribut banget? Istrinya dengar, istrinya nggak terima. Ributlah sama Ardi di situ. Bilangin tuh laki lu jangan tempat. Iya, kayak aja lo kagak usah nginin pembini gua. Maksud tuh apa? Bentar, ada apa? Aku nggak apa-apa. Ini buktinya apaan? Ya dia datang ke rumah kita, marah-marah. Lagian lu ngapain sih? Ikutin Ami mulu, kan masih suka sama dia? Kamu percaya suami gue sendiri atau dia? Gini mas ya, gini ya. Oke, kalau dia emang ngikutin si Ami, gue minta maaf. Istrinya ngusir kita semuanya. Sampai gua paksa Ardi di situ, tolong Mas kasih tahu di mana keberadaannya Ami. Dan tolong kalian pergi semua. Iya. Pergi. Mbak sabar dulu. Pergi nggak? Iya sabar. Pergi semua. Ini Tolong, kita udah. Pergi aja kalian. Ini- Tapi sebentar dulu, kita belum Sebentar. dapat penjelasan. Udah deh, kalian pergi bang. enggak kita mau jelasin malahan, Mbak. Mbak di sini kita mau Terus kalian jelasin malahan. kesini tuh bikin rumah tangga gue hancur. Iya kita cuma mau tanya di mana, Mbak, di mana Ami ini? Coba Mas tolong tanya kasih tahu di mana Ami. Mas. Buka. Hei. Adi ngasih alamat. Coba datang aja ke Seng sana kata Barat. Dia sebutin alamat kontrakannya, dia sebutin nama tempatnya, kita menuju ke sana. Terus berisik lo. Gak berisik gimana? Gua pengen tahu Ami sekarang di mana? Ami sekarang di mana? Mas, udah. Sekarang gua kasih tahu sama lu ya. Tolong kasih tahu Ami. Enggak, kita Sekarang akan kasih pergi. tahu. Tolong kasih tahu istrinya di mana. Sekarang lu ke jalan Rebet nomor 86 Srengseng nomor Udah. nomor 3. Udah ya, udah dijelasin kan. Di sana Pergi, Ami Bang. ada sama temannya. Kalian pergi semua. Udah Mas. Ya, udah. Mas dengerin dulu Mas ini dulu. Iya, kan akhirnya mereka jadi ribut loh. Gak enak kan itu merusak rumah tangga dia juga akhirnya. Nggak Iya. merusak mas, posisinya sekarang saya tahu sendiri lah. Udah, saya minta maaf. Kita cari aja langsung. Pas kita jalan menuju ke Srengseng, tiba-tiba mobil kita dipepet, digedor-gedor di situ. Orangnya berhenti di depan mobil kita, malangin mobil kita.
kita ribut sama dua orang itu. Sampai akhirnya dua orang itu memaksa dan mengancam kita semuanya, terutama Dika. Jangan cari-cari Ami. Kalau Dika cari Ami, dia akan tahu akibatnya. Allah, Allah, Allah. Keluar, hajar. Tim kita ribut sama dua orang itu. Sampai akhirnya dua orang itu memaksa dan mengancam kita semuanya, terutama Dika. Jangan cari-cari Ami. Kalau Dika cari Ami, dia akan tahu akibatnya. Allah, Allah, Allah. Keluar, hajar. Mandala, Mas. Bantu ya. Apa-apa, lu mabuk kau. Lu mabuk ya? Mabuk ya? Udah. Hah? Lu mabuk. Hah, lu mabuk lu? Udah lu pergi sana. Lu punya musuh. Mas, lu punya musuh. Mas sudah pulang. Enggak coba sendiri. Dekat. Lu punya musuh. Karena Dika ketakutan, dia shock, dia khawatir, akhirnya memutuskan untuk beri pencarian. Mungkin karena dia mau istirahat. Pak. Udah deh, Mas. Enggak, saya mau pulang nanya. aja. Ini pasti orang yang sama. Ini Bentar sama. dulu, Mas. Bentar dulu, Mas. Pak, gua nanya nih. Ini kita Tadi waktu yang nyiram itu sama nggak ada orang yang tadi? Sama kan? Sama. Sama ya? Sama. Pakaiannya sama kan? tuh Kita kan. pulang aja deh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama siapa? Sudah arti. Sudah kita pulang aja deh. Sudah. Hah, kok udahan? Iya, Mas. Pulang aja gitu. Kita pulang aja, Mas. Enggak mau saya, Mas. Loh, kenapa sih? Enggak. Kok jadi nangis? Enggak dulu. Enggak, ini. Kok jadi kayak gini? Enggak, ini masalah keselamatan, Mas. Ini masalah keselamatan saya. Semuanya lah. Mending kita sudahi aja deh. Selesai. Ini kita lindungin Mas ini, nggak apa-apa. Tadi kan, terus tadi ini coba lihat, kita berusaha bantuin Mas. Udah 2 kali, Mas. Udah, kita pulang aja deh. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Ntar aja. Kita beri dulu aja. Mungkin dia mau istirahat dulu, mau tenang. Ya udah. Yuk. Tolong dihargain keputusan dia, yuk. Udah, cari aja alamatnya nanti kalau sudah dapat kabarin. Ya, sekarang kita mau jemput klien kita. Ya. Nah, pas kita menuju ke tempatnya Dika, kita mau jemput Dika, dia berdiri di depan agak jauh dari rumahnya. Pas kita samperin, kita deketin mobil kita, dia langsung masuk ke dalam mobil, dia cerita semuanya. Nah, ini dia nih. Nih, belah kiri. Mas, Ya, ayo Mas. Ayo Mas. Mas, mukanya Mas agak ada coba. Iya, kenapa Mas? Mas lihat ya, Elsa. Kesini. Hati-hati kalau kamu terus mencari. Coba deh, Mas. Mas keluar dulu deh. Loh, kenapa
sih? Keluar dulu deh. Dicek dulu deh di luar. Kenapa? Gak ada siapa-siapa kok, Mas. Apa sih Mas? Nggak ada, Kenapa coba? dilihat dulu deh. Kenapa ada apa? Makanya mereka ngerti deh kalau aku diam sini. Iya tapi ini nggak ada apa-apa. Nggak ada. Ada apa kan? Nggak ada orang curigakan. Coba itu orang, jangan orang itu coba. Mas, Mas merhatiin kita ini. Hah? Mas dari mana tinggal? Mas tinggal di mana? Jauh gitu. Hah? Jauh. Serius Mas? Itu lagi belanja. Oh. Mana Pak? Nggak ada Mas. Aman. Aman. Jika ini cerita, kalau tadi waktu nunggu kita di pinggir jalan, dia tiba-tiba dapat SMS bahwa ada orang yang mengikuti dia. Mereka kayaknya tahu deh posisi aku di sini. Enggak, sampai aku samperin. Tadi ada orang di situ kan kayak mencurigakan banget. Dia ngeliatin mulu soalnya. Nyamperin, dia juga nggak tahu, dia nggak kenal juga sama Mas. Nggak mau buka rasain. Tapi posisi saya di sini SMS masuk berarti mereka entah. Enggak, ini aku malah curiga loh. Maksudnya, ini sebenarnya ada masalah apa sih Mas ini? Ya, sebenarnya nggak tahu Mas. Kalau kita jalan deh Pak. Enggak Mas, ada masalah dengan orang lain? Enggak, Yang benar. enggak beneran enggak. Atau mungkin istrinya Mas ada masalah sama orang lain? Iya. Enggak tahu Mas, makanya kita jalan aja dulu deh. Yuk, jalan. Kalau tadi pas Mas dulu. jalan kesini ngerasa diikutin nggak? Enggak, ya tiba-tiba aja saya nunggu di situ SMS masuk, berarti kan mereka tahu posisi saya di Kau sini. tahu nomornya Mas? Iya. Nah itu dia masalahnya Mas. Berarti orang ini kenal sama Mas atau maksudnya Mas kenal sama orang ini dong? Tahu saya, nggak tahu, saya bingung, saya juga bingung. Yaudah Pak, kita pergi dari sini dulu ya. Coba ya Pak, liatin Pak ke belakang atau orang yang mencurigakan mungkin Pak. Kalau kita waktu jalan Pak ya, takutnya iya dia ngikutin terus ini, pasti dia ngikutin terus ini. Bar. Hah? Udah ada? Yang mana rumahnya? Bener, kontrakan. Gua dari Kontrakan. Oh, di situ. Alamatnya bener ya? Sampailah kita di kontrakan yang kita cari. Informasi kontrakan ini dari Ardi. Coba aja datang ke sana. Kita ketok berapa kali pintunya, nggak dibuka-buka. Sampai gue teriak-teriak, gue sampai intip ke dalam kontrakan. Kenapa? Ternyata nggak ada. Kosong kontrakan itu, nggak ada isinya sama sekali. Misi ya. Mana? Kan kita cari sebelah ini atau ini sih? Jadi yang ngintip terus nih kebuka nih. Hah? Ada buka nih ya? Iya. Tadi ketutup ini kayaknya. Ketok lagi pintunya, nggak ada jawaban. Kita intip ke dalam, nggak ada jawaban juga. Akhirnya kita tanya sama tetangga sebelah. Enggak, kita nanya aja bro. Kan ini kan kosong. Jadi coba Ya udah tanya aja nih sama Mbak yang ngintip nih. Assalamualaikum. Misi, Pak. Permisi Mbak. Misi, Pak. Permisi Mbak. Tuh ngintip lagi. Pas kita ketok pintunya, tetangganya keluar. Nanya dong di situ kita. Kenal nggak sama pemilik kontrakan di sebelah ini? Dia tadi saya ketokin dia keluar-keluar, Mbak.
maaf numpang nanya, ini kontrakan ini ada orangnya nggak ya? Tadi saya ketok-ketok nggak? Ada sih kak. Oh, ada? Iya. Lagi tidur kali ya? Apa gimana? Enggak, sebenarnya ada di dalam. Kok Elinnya ada di kontrakannya dia? Gak nginep di kontrakannya sendiri? Ada perlu apa Oh, ya? nginep di sini orangnya. Boleh Oh iya, ketemu nggak? bisa ketemu sebentar nggak, Pak? Ada perlu apa ya kak? Enggak, kita mau tanya masalah ini ya, Pak. Istrinya siapa namanya? istrinya? Ami. Iya, kita dapat informasi katanya yang punya kontrakan ini tahu di mana keberadaannya Ami. Iya, gitu. Iya. Bentar ya kak Boleh ya. ngobrol? Iya. Iya. Oke. Iya. Enggak, kenapa? Enggak apa-apa kok, Mbak. Iya, jangan takut gitu, nggak apa-apa. Maju Enggak, aja. kita ngobrol aja, Mbak. Iya, Mbak, Mbak nggak sorry. usah takut. Majuin aja nggak apa-apa. Kenapa Iya, ada apa ya? Sini aja nih, Mbak, biar enak ngomongnya. Coba sini, agak sini biar nggak sempit ya. Iya. Iya, kenapa? Ini dengan Mbak Elin ya? Iya. Oh iya. Iya. Waktu dipanggil Elin ceritalah semuanya. Apa sih Ami kemarin sama si Alin ya? Elin ya? Iya, sama aku, tapi dia dijemput sama orang yang aku nggak kenal kok. Nggak tahu, aku nggak tahu orangnya. Oh, dia sempat di sini. Iya. Aminya? Aku udah tidur di sana, cuma nggak mau di sana. Kemarin aja dia dijemput sama orang yang aku nggak kenal kok. Ya sama siapa? Nggak Boleh tahu. ya, sama siapa? Nggak tahu. Aku kan nggak tahu, aku udah bilang nggak tahu. Dijemput paksa gitu apa gimana? Iya, dia dijemput paksa dia. Jadi aku juga takut tidur di sana Enggak, takut. atau jangan-jangan Elin juga nyembunyiin. Enggak, aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. Serius? Orang dia dijemput sama orang yang aku nggak kenal. Bentar, ini sepertinya Mbaknya panik beneran ini. Jadi coba kita tanyain dulu secara pelan-pelan. Mbak coba cerita dulu. Abi pernah tinggal di sini berarti? Dia sempat cerita nggak ada masalah sama suaminya? Enggak, dia nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Makanya aku nggak tahu apa-apa. Mbak tahu kan dia udah nikah? Oh, aku tahu dia udah nikah. Tahu, iya. Berarti kok tinggal di sini Mbak kok curiga gitu? Kenapa Iya. tinggal di sini? Harusnya kan sebagai teman minimal nanya. Kan apa suaminya nggak Tapi nyari? dia nggak pernah cerita apa. Dia tertutup. Terus dia berapa lama di rumah Mbak? Baru 3 hari. Iya. Oh, baru 3 hari. Jadi Ami ini datang ke tempatnya Elin nggak cerita apa-apa. Pokoknya dia bilang dia pengen nginep di rumahnya Elin. Bangsa 2 sampai 3 hari. Nggak cerita masalah keluarganya, nggak cerita lagi pisah sama suaminya, nggak cerita apa-apa. Mbak nggak nanya. Maksudnya kok tiba-tiba ke sini mau ngapain? Apakah cuma mau main-main? Iya. Atau mau ada sesuatu? Cuman temannya ini tak sewaktu Ami nginep di rumah kontrakannya. Datang 2 orang laki-laki pakai motor, pakai jaket, paksa dan geret Ami untuk keluar dari kontrakannya. Nah, waktu orang yang waktu makan dia itu, Aku nggak kenal. Nah, ciri-cirinya kan tahu kan? Ciri-ciri Orang yang maksa naik itu, motor, naik yang maksa jemput mobil, itu siapa? Naik motor. naik motor, Terus berapa orang? pakai helm teropong begitu, Full face gitu. full face. Ada apa dengan Ami ini? Terus siapa orang-orang yang menyuruh itu coba? Apa ini orang yang sama waktu menyerang kita? waktu itu terakhir balik tuh Ami gimana Pak? Keadaannya? Maksudnya kondisi dia pas nginep di rumah Mbak itu gimana? Dia sehat-sehat aja? Sehat. Terus Mbak nggak ngenalin itu laki-laki itu? Enggak. Sama sekali ya? Dia cuma pakai helm full face dan jemput secara paksa gitu aja. Gue tanya ciri-cirinya sama Elin, dia bilang dia nggak tahu.
Saya nggak tahu mas, kejadiannya begitu cepat. Kenapa mukanya? Ya sudah mbak, saya tunjukin ya video rekaman kita. Kita berapa hari yang lalu sama. Kita juga diteror sama 2 orang naik motor. Nanti kita coba cek di kamera kita. Berapa hari yang lalu kita juga diserang sama 2 orang naik motor. Iya. Enggak, ini aku rasa ada hubungannya sama siapa. Kemungkinan Ya, ciri-cirinya makanya sama. kita mau cross check dulu nih, apakah orang yang sama yang datang ke sini maksa Ami untuk pulang. Mungkin Mbak masih ingat kan? Pas Dan Ami. Tapi dia tutup, nggak apa-apa. Saya lihat perawakannya aja mungkin ya. Saya liatin ya. Yang punya rekaman yang berapa hari yang lalu, coba lihat dong. Gua minta kameramen untuk review ulang, untuk play ulang SIM card yang kita pakai syuting 3 hari yang lalu. Akhirnya dikasihlah sama kameramen. Ini Mbak, ini coba lihat. Ini kita diserang sama 2 orang pakai helm full face juga. 2 orang ini nih. Perawakannya coba. iya benar ini. Ternyata orang yang memaksa Ami dekontrakan itu untuk keluar dan ikut sama mereka adalah orang yang sama waktu nyerang kita menggunakan air. Sama mbak. Sama orangnya. 2 orang ini juga. Ya orang dia pakai helmnya sama kok ini. Kan? Aku rasa ini Ardi. Ya kita nggak boleh nuduh juga mas. Tapi yang pasti ini orang yang sama nih. Tapi emang helmnya sama banget. Sampai helm sama motornya juga sama. Oh, 2 orang sama. Yakin banget itu Ardi. Maksudnya kemarin ada kesempatan dan teror-teroran tadi itu tapi setelah. Gue yakin banget. Dika curiga bahwa yang melakukan itu dan menyuruh itu adalah Ardi. Makanya dia berusaha untuk datang ke rumahnya Ardi untuk bikin perhitungan sama Ardi. Ya udah kita coba balik ke rumah Ardi deh. Bawa itu gambar. Yuk, yaudah Mbak ya. Makasih banyak Mbak ya. Makasih ya. Ya, ya makasih ya. Makasih. Yuk. Tapi kalau pakai logika di sini, kita simpulkan nggak mungkin Ardi yang nyuruh. Kenapa? Karena Ardi sendiri yang mengantar Ami ke guru spiritual. Mereka udah deket pertemanan, mereka udah saling mengenal. Kenapa harus pakai? Enggak, kita nggak boleh nuduh sembarangan. Cuma nanti kita akan coba cross check sama Ardinya. Bener nggak dia nyuruh orang? Kalau dia nyuruh orang, tapi tujuannya apa kita harus tahu dulu gitu. Nyuruh orang untuk nyulik Ami buat apa? Sedangkan dia kan udah pernah ketemu sama Ami, Fel. Iya. Coba dong, kamu pakai logika dong. Dia udah nganterin Ami ke guru spiritual. Harusnya dia nggak perlu nyulik Ami lagi dong. Toh Ardi ini dengan gampangnya bisa menemui Ami. Kenapa harus pakai preman? Nah berarti siapa yang menyuruh 2 orang preman ini untuk menyerang kita? Tadi ada pihak lain ini, Iya. ada pihak lain ini. Kan dia dekat sama Ami. Kenapa dia nggak langsung nelfon Ami aja? Nanya keadaan Ami atau apa, kenapa harus pakai jemput paksa? Sedangkan katanya kan Ami cerita semua apa-apa ke dia. Ini coba deh. Kita ini ke Ardi dulu. Oke, kalau kita ke rumahnya Ardi tidak ada keributan, tidak Iya. ada ya, tidak ada Janji ya? marah-marah ya. Iya. Nggak ada. Ini kita cuma mau nanya, klarifikasi. Ya, jangan sampai ditanya malah diadu domba ini ya. Oke Pak, kita balik lagi ke rumahnya Ardi ya. Masuk aja Pak, yuk. Yuk. Kita bingung di situ, kita mikir. Sepanjang perjalanan kita cari informasinya. Dan nggak lama kemudian mobil kita dilempar pakai lumpur. Wah. Ya nanti tolong Mas jangan ngajakin ribut di situ. Kita ngomong baik-baik. Ya, karena kita kan belum pasti juga. Apaan sih yang ngebel-ngebel?
Siapa itu? Coba kejar mas. Hah? Langsung buru-buru gua minta supirnya kejar motor itu, kejar, kita harus dapat motor itu. Lempar apa itu? Kejar, pepet. Kejar sama supir kita, dipepet, dan pasti tabrak motornya, jatuh orang itu. Mana dia? Ha? Dapat nggak? Hah? Ketabrak. Hoi! Tang, oke. Ayo, bantuin. Udah, kepegang. Ayo. Ayo. Angkat tangan. Ayo, buka. Hah? Lu cari masalah, lu Iya, lu cari masalah, lu ngapain yang lempar apa itu di mobil? Aku nggak tahu, aku diajak teman aja tadi bang. Aduh bang, ampun bang. Nggak tahu. Aku disuruh bawa motor doang bang. Dia lagi ya? Bang, nggak tahu bang, bener bang, nggak tahu. Iya. Motor lu, helm lu. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang biasa nongkrong di rumahnya Dika. Siapa nyuruh? Ini yang biasa nih di gang 2 nih bang. Beneran, coba lihat lagi. Aduh bang, aduh. Ya ini bang biasa di dekat rumah itu. Ngapain di dekat rumah maksudnya? Ya biasa nongkrong di situ sama anak-anak. Akhirnya kita pegang orang yang tabrak tadi, kita angkat, ya. Kita paksa dia untuk nyari tahu di mana keberadaannya Ami. Ami mana Ami ya? Di sana di mana? Kita kumpul-kumpul bang. Tahu tempat. Dia di base camp kita bang. Di mana? Di base camp bang, di sana. Tempatan bang. Bawa Hah? ke base camp aja, ke base camp dulu ya. Tidak lupa, kabar. Kita minta tolong sama preman itu untuk nganter kita, untuk mengasih tahu di mana keberadaannya Ami. Awas lu bohong ya. Ya lu bohong, awas lu. Baba. Jack. Motor ya, udah motor biarin dia. Tadi Mas kenal orang itu? Kenal. Hah? Kenal orang dia biasa nongkrong di warkop dekat rumah itu. Tadi temennya satu lagi ada yang lihat nggak? Kabur ke sana. Susah. Ya udah sekarang gini aja, yang penting kan tujuan Mas adalah cari Ami. Ya. Mending kita ke Ami aja langsung ya. Masalah nanti siapa yang dia yang nyuruh, dan nanti kita tanya sama Ami. Langsung aja. Yuk langsung. Yuk Pak, langsung ya. Ayo bro. Akhirnya preman ini ngajak kita ke suatu tempat. Di sebuah rumah, masuk ke pedalaman, masuk ke perkampungan di situ. Dan dia bilang, itu Mas, Ami ada di rumah itu. Ami cepet Mas. Ami. Itu suara Ami bukan? Itu suara Ami Mas. Ami. Buka. Jadi ternyata bener Ami disekap di rumah itu dan nggak bisa keluar, dikunci semua rumahnya. Kuncinya, buka, ambil kuncinya. Mana kuncinya? Buka dong. Ami. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar di situ ada Ami.
tampangnya kucel, rambutnya berantakan, mukanya pucat di situ. Dia bahagia ternyata suami yang dia tunggu-tunggu datang juga menyelamatkan dia. Udah bawa aja, Pak. Kamu kemana aja sih, Mi? Kamu kenapa nggak ngomong? Harusnya kamu ngomong, kita ini udah berumah tangga, Mi. Apapun masalahnya, masalah kamu itu semua masalah aku, Mi. Ngomong, Mi, ngomong. Kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak cinta sama aku, kamu tahu kan? Kamu tahu kan? Aku ngelawan mama semuanya hanya untuk mempertahankan hubungan kita, Amin. Aku ngelawan mama aku sendiri, semuanya aku lakukan hanya untuk kamu. Tika, aku sayang sama kamu, Mas. Kamu cintakan sama aku. Aku cinta banget. Kamu sayangkan sama aku. Terus apa masalahnya? Bang, ini masalah anak kita, yang penting udah usaha. Tapi semuanya Allah yang menentukan, Mi. Nggak gini caranya tiba-tiba pergi aja. Berkali-kali Dika ini nanya sama istrinya, kenapa kamu pergi ninggalin kita? Kenapa kamu nggak ada kabar sama sekali? Ada masalah apa? Tolong jelaskan di sini. Jangan diam saja. Akhirnya pelan-pelan di situ aku cerita. Harusnya kamu jelasin semuanya ke aku. Kenapa, Mi? Kenapa? Aku mohon ke kamu, aku mohon ke kamu. Kamu ngomong, Mi, ngomong. Biar aku tahu. Asal kamu tahu, Mas. Aku cinta sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Mas. Asal kamu tahu, Mas. Mama kamu itu yang ngusir aku, Mas. Astagfirullahaladzim. Ibunya yang melakukan ini semuanya. Ibunya yang sengaja mengusir, sengaja menyeret, sengaja meminta uang. Ibunya itu ternyata. Bapak kamu itu yang nyulik aku, Mas. Yang nyekap aku, Mas. Yang nyuruh preman-preman itu bawa aku, Mas. Dan gak lama kemudian datanglah seorang ibu-ibu dengan teriak-teriak, lepaskan Dika, lepaskan itu semuanya. Ngapain kamu ada di sini? Marah, benci, murka di sini. Dika, jadi selama ini kamu masih menemui perempuan miskin ini. Apa yang kamu harapkan dari dia, Dika? Ma, aku itu sayang sama Mami. Mama tolong dong ngertiin perasaan Dika, Ma. Perasaan apa, Dika? Ma, aku mohon, Ma. Aku sayang banget sama Mami, Mama, semua itu kebahagiaan. Aku mohon ke Mama, tolong restui Dika, Ma. Bahagia apa, Dika? Buktinya kamu belum mendapatkan anak dari perempuan miskin ini.
anak itu kan Allah yang menentukan, Ma. Sampai kapan, Dika? Sudah 1 tahun kamu menikah sama dia. Sampai sekarang kamu belum punya anak juga. Ma, aku mohon, Ma. Biarlah kami bangun dulu rumah tangga kami, kasih kepercayaan ke Dika. Karena Ami, Mama itu kebahagiaan Dika, Ma. Kebahagiaan Dika, aku mohon, Ma. Dika mohon, Mama. Kalau kamu mau membahagiakan Mama, kamu harus nurut perintah Mama. Tinggalin dia. Aku itu sayang sama Ami, Ma. Sayang sama Mama. Sayang apa? Selama ini Mama yang ngurus perlengkapan kamu, sarapan kamu. Yaitu apa? Dia kerjanya cuma malas-malasan. Sekarang kamu pilih Mama atau perempuan miskin ini. Jangan harapkan Dika sama pilihan yang sulit, Ma. Dika cinta sama Mama, Dika juga sayang sama Ami, Ma. Mama nggak boleh seperti itu, Mama nggak boleh lakukan itu ke Dika ya, Ma. Kalau kamu masih menyentuh ini ya. Ma! 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 Anehnya ini Dika ini bukannya nolongin istrinya, bukannya malah mendekat sama istrinya, bukannya malah pengen bersatu sama istrinya. Dia malah minta maaf sama istrinya. Kok ternyata dia tidak bisa kembali lagi sama istrinya karena dia harus berbakti sama orang tuanya. Astagfirullah. Biar aku yang mengerti, Aku sayang sama kamu. Sayang banget melebihi hidupku sendiri. Tapi bagaimanapun Mama adalah ibu kandung aku. Dan Mama sendirian. Aku mohon pengertian kamu. Maafkan aku. Dika mau kemana? Jangan pergi, Mas. Kau sakiti aku. Tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau buatku begini. Gak semua orang bisa menerima cobaan ini. Ini berat. Berat buat kita semuanya. Belum tentu kita bisa memutuskan antara dua pilihan. Ibu yang kita sayangi atau istri yang selama ini menemani kita. Tapi kita harus ingat, agama yang menjadi landasan dalam hidup ini. Selama itu bertentangan dengan agama, jangan pernah mengikutinya, jangan pernah menurutinya. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semuanya. Buatku terjatuh